seorang dari Franggonya. Cuman tampaknya ada sedikit komen nih dari Floki nih. Kira-kira apa nih David? Iya, katanya harusnya lebih gampang sih di season ini karena player bagusnya pada ditarik sama tim lain. Pengen balas dendam ke Dewa United sih terutama. Ini sama-sama pengen balas dendam ya. Sama-sama balas dendam. Ini masalahnya apa sih? Personal ya kayaknya. Personal kayaknya. Tapi balik lagi ke draft sesuai dugaan Franggo di ban dan Dewa United. Tapi ke arah Paramis. Yang sebenarnya di game pertama tadi dipegang oleh Pendekar gak membuahkan hasil. Kali ini apakah Dewa United bisa membawa positif ini Paramis ini ke tren yang positif? Menurut aku bakal lebih impactful sekarang untuk Paramisnya karena di sini ada dua yang harus mereka hindari, Deadly Catch dan juga nyanyian dari seorang Joy. Ini ketika dia bernyanyi, Rhythm of Joy-nya berjalan, ketika ada ke altar jadi dia bisa nahan ya. Bisa lebih sustain lagi, bisa nggak terlalu takut, mungkin bisa. Ya kalau spellnya udah lagi cooldown masih bisa survive, tapi iya setuju banget mungkin bisa lebih, bisa dibilang bisa lebih impactful mungkin dari Pendekar. Wow, salah satu hero yang mengcounter langsung seorang Pak Melissa, Lolita mainnya counter setup dan hero yang aku bisa bilang Brody ini cukup independen lah di lane. Bisa nahan, mungkin bisa stun juga dengan kecupannya dan Dewa United ini apa nih kira-kira pick terakhir? Pick terakhirnya langsung dijawab dengan adanya seorang DG. Oke lah, bisa nge-cancel nantinya untuk 6-16-nya. Bisa babysit banget nanti ke arah gold lane. Yang seharusnya kalau misalnya udah ada Melissa, range jauh, ditambah DG. Ini Brody nggak bakal bisa gerak. Minimal 5 menit pertama dia harus stay di turret ya. Ini combo ngeselin sih Melissa DG kali berarti. Ini bener-bener DG-nya udah pasti babysit dari menit 1. Dan bom-bomnya ini nggak bisa sulit sih ini. Sakit nih kalau misalkan apalagi impure rage atau build damage lah. Iya, aku bakal suka kalau misalnya DG-nya dibuild karena damage. Karena untuk defensif mereka udah punya Cloud Altar dan punya Fredrin yang bar HP juga banyak banget. Menyesuaikan dari segi damage juga yang nanti bisa dikeluarkan. Tapi ada yang harus mereka khawatirkan dengan adanya Yves. Pergerakan Fredrin sebenarnya nggak akan terlalu luasa. Efek slowing dari Void Blast dan Void Crystal ini impactnya besar juga. Yes, jadilah ke-10 hero yang akan turun ke Land of Dawn tampaknya di sini. Apakah Bane akan turun win rate-nya atau tetap di angka 100%? Oke, so langsung saja kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk game yang kedua. Antara Pendekar Esports menghadapi Dewa United Rhodes. Perebutan untuk kemenangan di game kali ini apakah akan menjadi game Dewa United dengan 2-0 atau bakal menjadi 2-1? Mungkin, tetapi tampaknya lebih ke arah focusing mark dari seorang Digi-nya. Di sini aku nggak tahu tier 1, tier 2-nya nanti akan kita lihat. Cuma dengan focusing mark itu juga mainnya agak sedikit support ya berarti ya. Dan mungkin sesuai ekspektasi menit 1 nanti Digi baru ada di atas. Dan Van Sohe kali ini dengan Fredrina cukup percaya diri. Dari kedua junglernya tapi cross jungle ya. Oh sama nggak deh, sama-sama orange buff. Berarti bisa dibilang nggak terlalu ketemu nanti dari segi rotasi. Ya, nanti kita bakal lihat untuk rotasinya dan apakah akan ada gerakan-gerakan tambahan dari seorang Ikino yang biasanya kita tahu ya. Bane ini bakal coba untuk ngacak-ngacak, tapi itu gold creepnya bisa diamankan oleh seorang Trimarski. Wah, ini bakal cukup ngeselin sih, karena ya tadi yang usaha dari teman-teman Dewa United, yang dapetin dari Pendekarnya. Azura sudah mulai melemparkan lagi jarum-jarumnya juga bersama seorang Kesu, yang pasti akan bermain dengan lebih pasif, dia bakal sembunyi dan nabung untuk alarm bomnya. Bener, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman Pendekar ya. Misalnya buka-buka map ini harus lebih ke arah Lolita. Oh, ini gerakan tambahan yang maksud oleh Nevin tampaknya. Ya, dari Trimarski bakal coba untuk memberikan satu ya Pressure lah ya, supaya linknya ini nggak bisa leluasa untuk ngedapetin apa yang ia inginkan dari sisi jungler Pendekarnya. Van Sohi pun ya belum ada pergerakan yang terlalu banyak juga karena semuanya difokuskan di sisi gold lane terlebih dahulu untuk beberapa menit di awal dengan hanya seorang Kesu juga. Tapi Kesu bukan tipikal hero yang tebal ya, jadi dia juga harus aware nantinya dengan burst damage yang bisa dikeluarkan oleh teman-teman Pendekar. Ya, nggak boleh terlalu upside juga, tapi turtle yang pertama kali ini lumayan krusial sih menurut aku. Dimana kedua ini bisa dibilang butuh netral objektif, butuh shield tambahan, tapi dari segi rotasi Link agak sedikit terlambat tampaknya. Ya, masih belum ada satu pergerakan karena sekarang Adnan bakal berfokus untuk Botski terlebih dahulu. Ada Kesu dengan reverse time dan ini dia tempo complete, dia bakal langsung masuk ke dalam Botski. Dan membuat first blood bisa disecure oleh teman-teman Dewa United. First blood presented by KFC. Ya, tampaknya Dewa United kali ini hitungannya lebih menguntungkan turtle atau nyawa.
sampai jauhnya mereka akan lebih komit ke arah nyawanya. Karena lihat, di bagian atas itu udah bisa dibilang hampir free plating gitu. Lumayan lah plating tambahan, tapi tampaknya ditahan begitu saja oleh Lilita, tidak dikasih gratis. Cuman dari turtle-nya tadi cukup terbuka jadinya untuk teman-teman dari pendekar. Jadi dari segi hitungan, bahkan dari lihat ekonominya Dewa United masih sedikit lebih untung. Ya masih akan lebih untung sejauh ini. Ikino bakal coba untuk mendapatkan cara pengubahnya tanpa adanya gangguan. Dan akhirnya kita bisa ngeliat nih dari segi emblem yang dibawa oleh masing-masing player. Flocky ngebawa sebuah Impurage dengan bagian hunter juga yang ngebuat nantinya akan bisa lebih cepat. Tapi Ninjutsu udah terbuka oleh sang Dimarski menjadi tempat operasi tapi nggak bisa sepertinya karena sekarang Adnan kembali menambahkan eliminasinya menjadi 2 eliminasi total sejauh ini ya. Area teman juga udah mulai diinvasi lagi dijajah oleh seorang Flocky dengan adanya real world manipulation-nya. Tapi hati-hati juga karena sekarang Gold Hunter bisa dibuka dengan cukup tepat oleh seorang Spencer meskipun Ikuno tetap bisa ngedapetin sebuah eliminasi dan Kenzo udah nggak bisa kemana-mana lagi. Satu darah terakhirnya masih ada di sana dan ya Allah ini siapa yang bisa dapetin darah akhirnya bisa ditumbangkan oleh seorang Flocky. Ini sebuah decision making bagus banget sih tadi. Kenapa pendekar lihat ada 2 member di bawah, yaitu Ling dan juga Joy. Mereka langsung gas, Ling dan juga Fredrin, mereka langsung gas atasnya. Dan otomatis dengan adanya timpang, itu benar-benar situasi yang menguntungkan untuk pendekar untuk melakukan diving. Dan lihat, mereka berhasil mendapatkan member yaitu Azura. Dan mereka berhasil menghancurkan turret di bagian atas sebelum menit ke-5. Yang berarti Brodinya udah bisa rotasi nih ke arah bawah. Ya, yang tadinya kita expect mungkin Melisanya yang bakal lebih berkuasa ya di area top lane, tapi sekarang dibalikan kembali ekspektasi kita oleh pemain dari pendekar dan bahkan udah mulai ada satu gerakan yang diberikan oleh Christopia untuk bisa mengganggu ke arah purple buff dari para pemain Dewa United. Objektif masih menjadi pusat perhatian pastinya karena sekarang Turtle sudah mulai muncul juga di dalam Land of Dawn untuk menit yang keempat, Turtle yang kedua. Siapakah yang bisa mendapatkan Turtle kali ini? Untuk dari setapan sebenarnya akan ada sedikit keuntungan karena B-nya, tapi B-nya baik lagi menggunakan quantum charge, otomatis mobilitasnya sangat tinggi. Tapi dampaknya bisa dibilang cukup gratis untuk dari turtle terakhir. Turtle yang kedua kita kali ini. Turtle terakhir bisa dibilang. Ya, dan kita ngeliat juga bagaimana kali ini pergerakan dari pendekarnya belum terlalu menguntungkan untuk mereka karena Ikino belum dapetin pertukaran setelah tadi Turtle diamankan oleh Dewa United meskipun memang damage dari seorang Botski masuk semuanya ke arah Azura. Jadi Azura pun gak bisa berperan terlalu banyak, masalah efek dari Christopia udah mulai masuk. Informasi adanya Pons lagi sudah mulai terkuak dan juga udah ada nyanyian dari seorang Joy di area atas dan ternyata melakukan solo fight menghadapi seorang Adnan. Meskipun belum ada eliminasi yang terlihat ya, tapi setidaknya udah ada pressure lah di area top lane-nya. Ya, berhasil mengusir mundur karena kalau tidak ada seorang Joy tadi kemungkinan besar tier 1 turret di bagian atas akan hancur. Real manipulation. Spencer terpaksa menggunakan call Valternya di sini. Wah, itu satu informasi yang mahal juga, tapi lihat dari seorang Adnan, Tempest Oblet akan langsung dibuka dan menghilangkan karena serang Volkinya, bahkan Ikino nggak dikasih bola juga masih ada dari Cash untuk memperlambat saja kematian dari seorang Ikino. Lihat 16-nya dari seorang Christopia lagi-lagi telat, bukan dalam satu timing yang tepat untuk para pemain dari pendekar meskipun Trimarski dan juga Botuski sudah mulai hadir di area mid lane, tapi para pemain dari Dewa United sudah mulai menarik mundur posisi mereka juga mengingat Adnan masih butuh ke arah purple buff-nya. Efek charge dilakukan oleh seorang Christopia kali ini memberikan sedikit efek stun dan gak akan dilanjutkan. Itu tadi re-engage yang bagus banget sih, sebuah counter setup yang dilakukan oleh Adnan. Karena ingat, real world population tadi dipaksa menggunakan ke arah Spencer. Tidak berhasil mendapatkan kill dan malah langsung Linknya datang, langsung bisa dibilang menyambut Eve-nya dan membunuhnya. Dan itu sebuah gerakan yang benar-benar bagus banget. Dan ingat, Linknya ini menggunakan tier 1-nya itu fatal. Dimana crit chance-nya mendapatkan 10% extra crit damage dan 5% posibilitas untuk mendapatkan hal itu. Jadi sebenarnya fatal ini yang bisa dibilang emblem atau tier talent yang gak guna. Jarang loh aku ngeliat talent-talent fatal ini dipakai juga oleh seorang Link karena bisa dikombinasikan dengan Berserker's Fury. Iya, dan akibatnya bisa jadi fatal juga. Seperti sekarang nih Adnannya udah bisa ngedapetin ke arah turtle selanjutnya. Turtle yang benar-benar terakhir presented by KFC, Turtle has been slain. Dan sekarang dari Dewa United bakal coba untuk memaksakan supaya mundur semua para pemain dari pendekar. Lagi-lagi bermain dengan cukup lambat tapi dengan cukup pasti untuk Dewa United. Benar, mereka nggak mau terlalu gegabah juga meskipun mereka lagi leading dari secara ekonomi dan dari map sih kalau aku bisa bilang, meskipun sama-sama tuker 1, cuman
Untuk melakukan invasi ini benar-benar Dewa United cukup leluasa mengetahui link, mobilitasnya cukup kencang. Mereka bisa melakukan rotasi 401 dari sekarang memasuki ke arah mid game. Dan teman-teman dari Pendekar mereka masih sibuk nih. Mereka sibuk apa? Kasih duitnya ke arah Brody. Karena Brody-nya kalau aku bilang kayaknya sedikit lihat ya match-nya. Chris Mobianya nggak boleh pulang sekali lagi. Sekarang ditarik terus menerus tapi masih bisa selamat. Ke bagian belakang ada efek regen tambahan yang dimiliki. Spencer juga mencoba lari dari adanya real world manipulation yang dibuka oleh seorang Flow Kitchen, tapi bakal dipasangkan dengan adanya Deadly Catch. Oh my Karena God. 3 pemain, tapi ingat masih ada seorang Digi yang bisa meng-cancel pergerakan-pergerakan tersebut. Dan Spencer pergi terlalu jauh sepertinya. Ini bisa aja menjadi sebuah bumerang, tapi ternyata tidak. Spencer masih tetap bisa mendapatkan sebuah eliminasi ke arah Chris Mobia yang menolak untuk pulang sedari tadi. Oh, Vengeance sudah dibuka oleh Trimarski, satu flicker ke trigger dan Kasu. Oh, bisa dihindarkan malahan Trimarski yang harus tumbang. Spencer save the day. Outplay yang bagus banget dari Kesu dan kawan-kawan, berhasil menarik Joy-nya sini dan ujung-ujungnya Trimarski yang harus hilang karena birahinya. Menit ke-8 kita lihat siapa yang memegang kendali dan yaitu Dewa United. Oke, dari tim Dewa, mereka bakal coba untuk memasakkan ke area inner turret terlebih dahulu di area top lane. Sedangkan Pendekar, mereka masih punya power yang cukup besar untuk melakukan defensive dengan adanya Deadly Catch, dengan adanya reward manipulation dari seorang Floki-nya. Tapi yang harus diperhatikan adalah mereka nggak boleh overextend kayak tadi. Chris Mobia yang harusnya selamat, dia malah tumbangkan. Begitu juga untuk Trimarski yang pentingnya dia bisa aman-aman aja, dia fokus ke arah objektif lainnya. Justru malah dia yang harus tumbangkan dengan adanya satu miskalkulasi. Dan itu ngincer ke arah Digi loh, bukan ke arah Melissa. Iya. Terlalu overcommit dan lihat domino efeknya. Sudah mendapatkan Lord yang pertama, memang masih yang pertama. Tapi dari segi kendali ini benar-benar dipegang oleh tim merah Dewa United, benar-benar galak banget. Dan aku lihat pengen note, time journey-nya on point banget sih tadi. On point Deadly banget. Catch langsung time journey, teman-temannya aman. Dan lihat dari segi itemnya, linknya udah di 3 item. OTW 4, OTW apa? Endless Battle. Yang berarti ini udah crit, ada chance crit yang lumayan besar. Damage-nya deal, damage-nya juga true damage. Ini benar-benar yang udah pakai armor di sisi Pendekar. Gak masalah buat linknya. Melissa juga udah item keramat sih kalau menurutku ya. Udah ya? Melissa kalau udah corrosion, 3 ya? DHS, Golden Staff sudah sangat cukup untuk nge-meltdown siapapun yang ada di bagian terdepan. Apalagi kan sekarang dari Pendekar bukan tipikal yang ngebawa hero jaga badan kan. Dia pakai utility dengan adanya Joy, dengan adanya Lolita juga. Bahkan Joy-nya bakal full ke arah damage di game kali ini. Jadi sekarang Atlan udah dapetin Endless Battle seperti kata Goni juga tadi. Dengan lebih cepat juga Dewa United akan coba untuk memaksakan mendapatkan base rate dari Pendekar. Gila, ini sebuah performance yang bagus banget untuk Dewa United. Dan lihat, Oke, Trimarski bakal coba untuk memaksakan dengan adanya Vengeance, tapi hilang sudah di tangan dari seorang Atlan. Bahkan Tempest of Blade menggagalkan Floki untuk terus bertahan di sana. Masih ada 18 yang di cancel juga. Meskipun dari seorang Casey udah ngebuka sebuah ultimate, tapi nggak masalah karena Dewa United bisa memberikan damage yang besar. Meskipun Batuski bisa melakukan double kill. Hati-hati Dewa United dengan 3 pemain mereka yang tersisa, mereka gagal mendapatkan base turret dari Pendekar. wow, pelan-pelan tapi pasti Pendekar mampu bisa memberikan ya tinjuan-tinjuan sendiri. Oh, Azura, the way Aduh. sendiri saja. 1 melawan 3, backupan masih cukup jauh. Apakah masih bisa selamat? Masih bisa selamat atau tidak karena sekarang dari catch ada Anton. Satu lagi yang luar biasa, double kill bisa di-second, bahkan triple kill dari Dewa United untuk seorang Anton. 8 eliminasi total sudah di-secure oleh Anton. Gila, 801 kali ini. Di game yang pertama dengan Rogernya tampaknya dia tidak terlalu shining. Yap. Tapi di game kedua kali ini, tenang guys. Game kedua, gue yang gendong dan 801 dan lihat mereka masih melakukan penyerangan. Oh, masih ada eliminasi lagi yang bisa di-secure sekarang dengan adanya bantuan yang masuk dari seorang Azura. Seluruh ultimate sudah mulai dibuka oleh pemain Dewa United dan hilang sudah Manski menuju ke area base-nya. Dan ini bakal menjadi kemenangan untuk Dewa United 2-0. Clean sweep untuk Dewa United.